Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Ida Putri dari kelas 12 IPS 5. Ingin menjelaskan pola keuangan desa dan kota dekat 2. Pola keuangan desa istilah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Desa menurut Sanskerta, desi, tanah kelahiran atau tumpah darah. Penamaan desa di beberapa daerah. Pertama ada Gampong di Aceh, Kuta atau Kuta di Sumatera Utara, Nagari di Sumatera Barat, Wanua di Minahasa, dan Kuliah di Batak Selatan. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur. Pertama ada unsur fisiografis, ekonomi, politik, dan kultural. Unsur fisiografis, unsur yang terkait dengan kondisi fisik desa diantaranya ada tanah, air, dan udara. Unsur ekonomis terkait dengan berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada unsur politik yang diartikan sebagai aktivitas manusia dalam pengaturan hidup bersama. Berikutnya ada unsur kultural. Desa memiliki budaya yang sangat kuat, baik berupa adat kebiasaan maupun kebendaan. Pola tata ruang desa. Pola tata ruang desa yang pertama sangat sederhana, letak rumah dikelilingi perkarangan cukup luas. Yang ketiga ada setiap mempunyai halaman sawah dan ladang di luar perkampungan. Berikutnya ada desa tradisional. Desa ini berciri lewat kehidupan masyarakat yang masih sangat tradisional. Penduduknya disebut suku Trasing. Yang kedua ada desa swadaya. Desa swadaya perkembangan di desanya ini sudah lebih baik daripada desa tradisional. Mata pencarian utama masih berani namun hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Lembaga desa sudah ada tetapi masih sangat sederhana. Penduduknya jarang dan masih terkait dengan adat dan kebiasaannya. Berikutnya ada desa swakarya. Yang pertama, desa swakarya itu penduduknya desa ini telah mengalami transisi. Yang kedua, adat istiadat yang telah berubah. Yang ketiga, produktivitas mulai tinggi. Berikutnya ada desa swasenbaya. Desa swasenbada. Pertama itu ada kebiasaan mulai lepas. Yang kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk sudah tinggi sehingga berpikir rasional. Fungsi pemanfaatan desa. Fungsi pemanfaatan desa yang pertama sumber tenaga kerja kasar bagi kota. Yang kedua, mitra pembangunan bagi kota. Berikutnya ada struktur ruang desa dan kota. Yang pertama, pola linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau jalur sungai. Arah pengembangan, jalan, lahan pertanian, dan permukiman. Yang berikutnya, pola memanjang pantai. Ada kawasan industri kecil, permukiman, dan laut. Seterusnya ada karakteristik masyarakat dan kehidupan kota. Yang pertama, secara demografis atau heterogen padat. Yang kedua, secara ekonomi atau bergerak di bidang industri dan perdagangan. Yang ketiga, secara sosiologis, individualis, komunikasi tidak langsung. Yang keempat, budaya atau multikultural, inovatif, dan dinamis. Kota menurut fungsinya, yang pertama, kota pusat produksi. Contohnya ada Bukit Asam dan Ombilin atau pemasok batu bara. Yang kedua ada kota pusat perdagangan. Contohnya Bremen atau Jerman, pusat perdagangan tembakau. Yang ketiga ada pusat pemerintahan. Contohnya di Jakarta. Yang keempat ada kota pusat kebudayaan. Contohnya Tebanan atau Bali di Surakarta. Contohnya Tebanan atau Bali dan Surakarta. Yang kelima ada kota pusat kesehatan, contohnya Singapura. Yang seterusnya definisi. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sudah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sutarjo Karto Hadikusumo. Suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Potensi desa. Pertama ada potensi fisik, tanah, air, udara, dan iklim. Yang kedua potensi non-fisik. Ada penduduk, aparatur, dan lembaga sosial. Filter lain secara geografis adalah daerah pendukung kota khususnya kebutuhan pangan. Yang pertama, penduduk usia produktif di desa merupakan menyuplai tenaga kerja bagi kota. Yang kedua, tempat atau wisata budaya maupun alam. Yang ketiga, pusat industri kecil.
Kota pertambangan contohnya Bontang atau Altim, Arun di Aceh, penghapus gas alam. Sorowako atau Papua, penghasil nikel. Yang kedua, kota perkebunan contohnya Palembang, Jambi, Bengkulu, Bogor, Lembang, dan Malang. Yang ketiga, kota perdagangan memiliki lokasi yang strategis. Contohnya Surabaya, Cirebon, Ambon, dan Semarang. Yang keempat, kota kebudayaan atau kerajaan-kerajaan. Contohnya Yogyakarta, Kediri, Cirebon, Kartasura. Pengaruh positif bagi desa, yang pertama pembangunan fasilitas pendidikan, yang kedua masuknya para ahli ke desa. Di sini ada pengaruh negatif bagi desa. Yang pertama perpindahan penduduk usia muda ke kota, yang kedua rusaknya ekosistem desa bagi perubahan lahan. Dampak positif bagi desa merupakan yang pertama kemajuan bidang transportasi yang menghubungkan desa ke kota, yang kedua akulturasi kebudayaan. Yang ketiga, memungkinkan pernikahan campur. Dampak negatif bagi kota, pertama ada slum area, yang kedua ada tata ruang kota tidak ideal, yang ketiga ada munculnya konflik antar etnik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.